Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya wal mursalin al-mab'utsu rahmatan lil alamin alaihi afdalus salati wa taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para bapak dan para ibu, para hadirin, para hadirat, para ikhwan, para akhwat, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan takdir yang baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa bertemu, berkumpul di majelis pengajian kita di duha hari ini. Yang tentunya kesempatan dan takdir yang baik ini kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Kabair yang disusun, yang ditulis oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala tema daripada pengajian kita di duha hari ini masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-44, yaitu al-la'an. Para bapak, para ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dosa besar adalah dosa suka melaknat, yang pelakunya namanya adalah la'an. Laknat maknanya adalah at-tardu, ditolak, wal ib'adu, dan dijauhkan, an rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah ta'ala. Itu namanya laknat. Jadi kalau keadaan orang ditolak dari mendapatkan rahmat Allah, orang dijauhkan dari rahmat Allah, maka itulah laknat. Fa idza qulta Allahumma al'in fulanan, maka jika Anda mengucapkan ya Allah laknatlah fulan, fa innaka ta'ti la fa innaka ta'ni, maka yang Anda maksudkan sesungguhnya adalah meminta kepada Allah
annallaha yub'idahu wa yatrudahu an rahmatihi, bahwa Anda itu memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan fulan atau orang itu, dan agar Allah menolak fulan atau orang itu an rahmatihi, dari mendapatkan rahmatnya. Waliyazubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari laknat. Bagaimana tidak, karena semua makhluk membutuhkan rahmat Allah. Dan baiknya kehidupan ini tidak lepas daripada rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk yang dimaksudkan dengan baiknya kehidupan adalah kehidupannya orang-orang kafir. Kita tidak katakan kehidupan mereka baik, tapi mereka yang menilai bahwa kehidupan mereka baik. Kesenangan, kecukupan, kelapangan, meskipun juga banyak di antara mereka orang-orang kafir yang juga sengsara dan menderita. Karena tidak semua orang kafir itu mendapatkan kesenangan. Mereka juga menderita, sengsara, dan itu banyak. Yang kita bahas, kalau orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan apa yang mereka senangi, mendapatkan kecukupan dalam kehidupan dunia mereka itu, mendapatkan kemudahan, ini tidak lepas daripada rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak semata-mata membatasi bahwa rahmat itu adalah kelapangan, tapi keberlangsungan seseorang di dalam menjalani kehidupan ini, macam apapun yang dia dapat di dalam kehidupannya, maka dia tidak bisa lepas daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, benarkah bahwa Allah itu merahmati orang-orang yang tidak beriman? Jawabannya benar, tapi rahmat Allah azza wa jalla yang lain, bukan rahmat Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada rahmat yang Allah berikan itu menyeluruh bagi hambanya, di mana orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, mereka mendapatkan rahmatnya Allah ini. Rezeki tentang makan, minum, pakaian, kesenangan-kesenangan, Allah sudah tidak semata-mata memberikannya kepada orang-orang yang beriman, sedangkan yang tidak beriman tidak diberi. Tidak, kenyataannya orang yang tidak beriman pun mereka menjalani kehidupan dengan kesenangannya mereka. Bahkan mereka bisa hidup, termasuk awalnya rahmat, mereka bisa hidup. Bukan setelah mereka itu diciptakan oleh Allah, setelah dilahirkan ditunggu sampai masa balik. Karena kalau belum balik kan belum mendapatkan taklif, belum ada apa? Pembebanan syariat. Ditunggu sampai masa balik. Kalau dia baliknya itu beriman, dibiarkan diberi kehidupan. Kalau tidak beriman, lantas dibinasakan. Tidak begitu. Nah, rahmat yang Allah berikan secara umum kepada seluruh makhluk, tidak sekedar kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk, adalah rahmat Allah SWT dari namanya Ar-Rahman. Maknanya adalah zat yang maha luas rahmatnya, yang merahmati semua makhluknya, dari binatang yang paling kecil, yang mungkin namanya bakteri atau lebih kecil daripada bakteri, namanya mungkin virus atau lebih kecil daripada virus. Oleh Allah diberi rahmat sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan, memiliki habitat. Allah tunjukkan kepada mereka di mana tempat makannya, di mana tempat istirahatnya.
Allah saja yang menyediakan dan Allah pula yang memberitahukan kepada semua makhluk-makhluknya. Makanya nggak ada binatang yang salah makan. Makanannya binatang herbivora. Ya sudah begitu makanannya. Berbeda dengan makanannya binatang karnivora. Makanannya begitu. Dan binatang-binatang yang herbivora pun mereka itu makanannya juga berbeda-beda dan tidak salah makan. Siapa yang menunjukkan itu semuanya? Siapa memberikan itu semuanya? Allah SWT memberikannya. Allah SWT juga yang menunjukkannya. Dan ini dari rahmat Allah SWT, dari Asmaul Husna Ar-Rahman. Zat yang maha luas rahmatnya, yang dengan rahmatnya dia memberikan rahmat ini kepada semua makhluknya, kepada seluruh makhluknya. Adapun orang yang beriman oleh Allah diberi rahmat secara khusus. Rahmat yang dengannya mengantarkan hamba-hamba yang beriman menuju rahmat Allah SWT yang hakikat yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang baik di akhirat. Berarti ilmu yang menunjukkan menuju iman, ini rahmat Allah SWT yang khusus dari Asmaul Husna Ar-Rahim. Sehingga Allah SWT memberikan rahmatnya hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Rahmatnya Allah SWT dari namanya Ar-Rahim. Berarti Allah memiliki dua rahmat yang tadi kita sebutkan. Rahmat Allah yang umum meliputi semua makhluk. Ada rahmat Allah yang khusus, yaitu bagi hamba-hamba yang beriman. Makanya kalau dalam Al-Quran Allah SWT menyebut rahmat Allah secara khusus bagi hamba yang beriman itu dari namanya Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan adalah Allah itu zat yang maha rahim terhadap hamba-hamba yang beriman, kepada hamba-hamba yang beriman. Allah tidak menyebutkan wa kana bil mu'minina Rahmanan, dan adalah Allah itu Maha Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Tidak, tetapi Allah menyebutkan wa kana bil mu'minina rahiman. Allah SWT zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, dan Allah SWT membagi rahmatnya kepada seluruh makhluk dengan rahmat dari namanya Ar-Rahman, dan Allah SWT memberikan rahmat secara khusus bagi hamba-hamba yang beriman dari namanya Ar-Rahim. Jadi meskipun orang yang tidak beriman diberi rahmat, tapi rahmatnya berbeda. Ya, dapat makan, kenyang, jadi tenaga, minum, hilang haus, juga jadi energi, istirahat, tidur, nyaman, dan seterusnya, tempat tinggal, dan seterusnya. Allah SWT memberikan itu semuanya kepada hamba-hamba, kepada makhluk-makhluk dengan namanya Ar-Rahman. Sehingga antara yang tidak beriman dan yang beriman sama. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau Allah tidak memberikan rahmat, berarti Allah jauhkan rahmat darinya, itu berarti dicabut semuanya kebaikan. Kalau orang dijauhkan dari rahmat Allah, berarti dijauhkan dari seluruh kebaikan. Sehingga kalau seseorang mengatakan Allahumma al'in fulanan, ya Allah laknatlah fulan, laknatlah si fulan, maka betapa celakanya fulan ini yang jika dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dijauhkan dari rahmatnya dan ditolak dari mendapatkan rahmatnya. Seandainya seseorang
tidak diberi rahmat berupa iman, dia diberi rahmat berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan yang lain-lainnya dari kehidupan dunia, maka sungguh sangat sengsaranya hamba ini. Karena semakin dia menikmati apa dalam kehidupan dia, kalau dia tidak memiliki iman, berarti semakin bertumpuk-tumpuk dan berlipat hukuman yang kelak Allah akan timpakan kepadanya, karena semua apa yang dia dapatkan kelak akan dihisab dan memberatkan hisabnya. Bagaimana kalau Allah tidak diberi rahmat dari dua-duanya? Di dunia tidak diberi rahmat, kemudian untuk kehidupan akhirat juga tidak diberi rahmat. Sengsara di dunia, kehidupannya begitu. Kemudian di ujung-ujung kehidupannya tetap demikian, sampai mati demikian, maka di akhirat nanti dia sangat menderita, berarti dia akan mendapatkan penderitaan dan kesengsaraan di dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Maka sungguh sangat celakanya orang yang demikian. Wal iyadzu billah, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari laknat. Berarti kalau orang itu tidak didoakan orang lain, tapi akibat dari ulahnya, perbuatannya atau ucapan lisannya, atau dari akibat dari dua-duanya, ucapan lisan dan juga perbuatan, dia dilaknat, maka sungguh celakanya orang yang dilaknat. Bisa jadi dia di dunia tidak dijauhkan dari rahmat Allah, maknanya dia masih bisa menjalani kehidupan, dia mendapatkan makan yang cukup, minum yang cukup, pakaian yang cukup, tempat tinggal yang cukup. Tapi dari perbuatan atau dari ucapannya atau dari dua-duanya, akibatnya dia dilaknat oleh Allah, maka celaka orang ini. Dia bakal mendapatkan kesengsaraan yang sangat kelak di akhirat. Maka celaka orang ini. Karena kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang dilaknat, maka juga dosa besar orang-orang yang melaknat. Dosa besar orang-orang yang suka melaknat. Dan yang dimaksudkan orang-orang yang melaknat, yang jatuh pada dosa besar adalah orang-orang yang melaknat muayyan. Melaknat orang itu person. Melaknat orang, ya orangnya itu yang dilaknat. Maka ini termasuk kabairudz dzunub, termasuk di antara deretan dosa-dosa besar. Artinya apa? Melaknat orang secara tunjuk hidung. Siapa yang dia laknat, maka orang yang melaknat orang secara tunjuk hidung ini, dia jatuh pada dosa besar yang dibahas insyaallah ta'ala pada pertemuan kita ini. Berarti ada melaknat yang itu boleh, yang tidak mengapa. Jawabannya memang iya, apabila yang dilaknat bukan person, tapi laknat secara umum, yang lebih tertuju pada sifat perbuatan, sehingga siapapun orang yang melakukan akan diberi peringatan dengan laknat itu. Maka ini tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa. Dan itu yang kebanyakan disebutkan tentang ayat-ayat laknat atau tentang hadis-hadis laknat. Tidak melaknat orang secara person, secara ta'yin, muayyan, tertentu, tetapi lebih tertuju pada
perbuatan, karakter, sifat yang sehingga siapapun manusianya yang berkarakter atau yang bersifat seperti yang disebutkan laknatnya, dia akan menjadi jera. Dia akhirnya takut, kemudian dia bertaubat, meninggalkan apa yang dibiasakan menjadi karakter, menjadi sifatnya. Ini yang dimaksudkan. Makanya tidak mengapa melaknat secara umum. Dan itu yang sekali lagi kita dapati dari ayat-ayat dan kita dapati dari hadis-hadis, sebagaimana akan kita baca keterangannya insyaallah ta'ala pada pengajian kita di duha hari ini. Walihada kana la'nul mu'ayyan min kaba'iriz dzunub, oleh karenanya melaknat secara ta'yin, secara person itu termasuk dosa-dosa besar. Yakni la yajuzu antal ana insanan bi'ainihi, maknanya Anda tidak boleh melaknat orang bi'ainihi, secara personnya. Mungkin dalam pertengkaran, cekcok, macam orang berebut harta atau semisalnya, orang berebut jabatan misalnya atau yang semisalnya, sampai terungkap atau terucap kalimat melaknat, sehingga ditunjukkan kepada orang yang dilaknat bahwa semoga Allah melaknatmu. Maka ini person berarti melaknat dengan menunjuk siapa yang dilaknat secara ta'yin, maka dia masuk pada kategori dosa besar. Seperti tadi dicontohkan, Allahumma al'in fulanan, ya Allah laknatlah orang ini, si fulan. Atau dia ucapkan tidak begitu, tetapi laknatullah alaika, semoga laknat Allah menimpamu, sama. Nah, maka sama. Atau yang serupa atau yang semisal dengan hal itu. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil dalam pembahasan ini yang menerangkan bahwa melaknat adalah dosa besar. Beliau mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah dosa. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan memerangi atau membunuh seorang muslim adalah kufrun, dosa kekufuran. Mencela seorang muslim saja fisqun, dosa. Padahal hanya mencela. Yang ini tentunya tidak lebih berat dibandingkan melaknat. Maka Nabi mengatakan sibabul muslim fusuqun, bahwa mencela seorang muslim adalah dosa, kefasikan. Bagaimana jika perbuatannya tidak sekedar mencela tetapi melaknat? Kalau orang dicela, belum tentu orang yang dicela itu benar-benar tercela dan akan menjadi tercela setelah celaan. Tapi jika orang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada orang yang dilaknat melainkan dia pasti akan tercela setelahnya.
Orang dicela, orang dicaci. Tidak semua orang yang dicela, tidak semua yang dicaci itu tercela. Banyak orang yang dia baik-baik tapi dicela. Sehingga celaan tidak melazimkan tercelanya orang yang dicela, tapi orang sekali lagi yang dilaknat oleh Allah, dia pasti tercela. Sehingga jika dosa mencela saja dosa besar termasuk kefasikan, maka melaknat termasuk dosa yang lebih besar daripada mencela. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'nul mu'mini ka qatlihi. Akhrajahu Al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda bahwa melaknat seorang yang beriman itu ka qatlihi, seperti membunuhnya. Melaknat orang yang beriman seperti membunuhnya. Sedangkan hukum membunuh orang yang beriman kufur. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu dosa, kefasikan. Sedangkan memeranginya atau membunuhnya kufrun, adalah kekufuran. Sedangkan Nabi menyebutkan la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat hamba yang beriman itu sebagaimana membunuh orang yang beriman ini. Berarti termasuk dosa besar karena membunuh orang yang beriman, ka qatlihi, seperti adalah kufrun, karena dosa membunuh adalah dosa kekufuran. Wa fi sahihi Muslimin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat itu kelak tidak akan bersyafaat dan tidak akan dimintai persaksiannya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Mereka tidak mendapatkan syafaat. Dan mereka tidak mendapatkan persaksian, yaitu orang-orang yang suka melaknat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. Tidak sepatutnya seorang shadiq menjadi la'anan, seorang teman menjadi pelaknat temannya. Tidak yang bagi dibolehkan, tidak sepatutnya, tidak diperkenankan bagi seorang teman menjadi pelaknat bagi temannya. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan telah terbacakan pada pembahasan yang dahulu, di mana Rasulullah bersabda, laisal mu'minu bita'anin wala bila'anin wala bil fahishi wala bil badhi. Orang yang beriman itu bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat, bukanlah orang yang suka berkata keji, bukan orang yang suka berkata kotor. Itu sifat dan karakternya orang yang beriman.
tidak mencela, tidak melaknat, tidak berkata keji, tidak pula berkata kotor. Wal badhi'u huwa alladhi yatakallamu bil fuhshi wa radi'il kalam. Dan orang yang disebut dengan al-badhi adalah orang yang dia dalam ucapannya mengatakan kata-kata yang keji dan mengucapkan kalimat-kalimat radhi al-kalam, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menunjukkan kejahatan. Tidak, orang yang beriman tidak demikian. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang karakter orang yang beriman, bahwa orang yang beriman jauh dari melaknat. Orang yang beriman lisannya tidak kotor, lisannya tidak keji. Karakternya orang yang beriman. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, beliau bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'adat al-la'natu ila sama. Sesungguhnya seseorang hamba jika dia melaknat sesuatu, maka laknatnya ini akan naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka ditutuplah pintu-pintu langit. Dunaha, sebelum datangnya laknat bisa naik ke bumi, apa ke langit. Berarti tidak mau menerima laknat, tidak dibuka pintu-pintu langit sehingga laknat tidak akan bisa naik. Summa tuhbatu ilal ardi, lantas dijatuhkan lagi ke bumi, diturunkan ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, maka ditutuplah pintu-pintu itu, semua pintu langit, dari menerima laknat ini. Summa tu'khadu yaminan wa shimalan, maka jadilah itu ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masa-ghan raja'at ila alladhi la'ana, apabila dia sudah tidak mendapati lagi kemana kesempatan dia itu masuk untuk berlari, raja'at ila alladhi la'ana, laknat ini akan kembali kepada orang yang melaknat. In kana ahlan lidzalika, jika memang orang yang melaknat itu orang yang berhak mendapatkan laknat seperti yang dia laknatkan. Wa illa, kalau tidak, raja'at ila qailiha, nah akan kembali kepada orang yang dilaknat setelah dia ke kanan ke kiri. Kembali dia ingin menemui orang yang dilaknat. Kalau memang orang yang dilaknat itu memang berhak mendapatkan laknat itu. Kalau orang yang dilaknat tidak berhak mendapatkan laknat seperti yang dilaknatkan, raja'at ila qailiha, laknat ini justru akan kembali kepada orang yang melaknat, orang yang mengucapkan laknat. Berarti yang terlaknat justru orang yang melaknat. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Abi Dunya, dan riwayat ini riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, wa qad aqaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man la'anat naqataha bi anna salbaha iyyaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum orang yang melaknat ontanya. Bagaimana dihukumnya? Bahwa hal-hal yang tidak baik yang dilaknatkan kepada onta itu akan bisa kembali kepada
orang yang melaknat ini. Kalau tidak, maka benar-benar akan terlaknat ontanya ini. Kalau misalnya onta itu dikata-katai atau kendaraan atau tunggangan dikata-katai dengan kata-kata yang jelek, maka Nabi mengingatkan apa yang dikatakan oleh orang yang menunggang ini tadi, jika Allah sudah terima, maka benar-benar tunggangannya jelek sebagaimana apa yang dia katakan. Disebutkan oleh Imran bin Husain, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada di beberapa safar perjalanan beliau, minal ansari ala naqatin, bersama sahabat beliau dari kalangan Ansor, naik kendaraan berupa unta. Fadojat fala'anatha, lantas untanya ini pun menjelum. Fala'anatha, lantas orang Ansor ini melaknat unta ini. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar laknatnya sahabat tadi. Faqala, sehingga Rasul bersabda, khudhu ma 'alaiha wada'uha fa innaha mal'unatun. Karena kamu sudah melaknat tungganganmu yaitu unta ini, maka segera ambil apa yang kamu naikkan di atas unta ini, ambil, nah, turunkan. Setelah itu biarkan dia itu, tinggalkan untamu. Jangan lagi kamu naiki, jangan lagi kamu naikkan barang-barang di atasnya, jangan. Kenapa? Fa innaha mal'unatun, karena sesungguhnya dia adalah unta yang dilaknat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengar sabdanya Nabi yang sedemikian, maka Imran bin Husain waktu itu mengatakan, faka'anni anduru ilaihal ana tamsi fin nasi ma ya'ridu laha ahadun. Maka aku melihat kepada tungganganku ini sekarang, di mana dia berjalan di antara manusia, la ma ya'ridu laha ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang berani untuk memegang dan menghadangnya. Benar-benar menjadi jahat dengan sebab dilaknat oleh orang yang menungganginya. Ini menunjukkan hukuman, karena binatang itu tidak berhak untuk dilaknat, tapi dilaknat, sehingga apabila laknat diterima oleh Allah, benar-benar binatang tadi itu terlaknat. Dan Nabi mengkhabarkan di dalam hadis ini, begitulah binatang untanya benar-benar menjadi terlaknat, sehingga tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh dinaikkan barang-barang di atasnya, karena binatang ini sudah terlaknat, sehingga menjadi liar, tidak mudah dikendalikan, tidak ada seorang pun yang bisa menenangkan. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau orang itu mencela, dia bisa jatuh pada dosa merendahkan kewibawaannya seorang muslim, merendahkan kehormatannya seorang muslim, melecehkan harga dirinya seorang muslim. Dan kita tahu para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT,
bagaimana jika orang dijatuhkan kehormatannya? Kemana-mana dia itu serba tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Karena dia itu tidak bisa menutupi wajahnya. Kemana dia harus menyembunyikan wajahnya? Karena kehormatannya telah dilecehkan. Tidak lagi diberi kehormatan, tidak lagi diberi kewibawaan. Betapa sengsaranya orang yang dia direndahkan harga dirinya di mata manusia. Nah, dosa yang seperti ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan riba yang paling berat. Dikategorikan riba yang paling berat. Beliau bersabda, inna arbar riba istitalatul mar'i fi ardi akhihil muslim. Sesungguhnya riba yang paling berat adalah melampaui batasnya seseorang di dalam merendahkan kehormatan saudarinya yang muslim. Adalah riba yang paling berat. Dan kita tahu para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, di antara sejumlah dosa-dosa yang dilaknat, pelaku-pelaku dosanya adalah pelaku riba. Sedangkan mencela seorang muslim, merendahkan kehormatan seorang muslim adalah riba yang paling berat. Maka termasuk yang menunjukkan dosa besar daripada melaknat adalah karena dia melakukan dosa di antara dosa yang senilai lebih besar daripada riba yang paling berat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian semua apa yang tadi disebutkan penjelasannya, jika laknat itu tertuju pada person secara langsung, laknat Allah semoga menimpa Pak Fulan, laknat Allah semoga menimpa Bu Fulana, orang ketiga, atau langsung yang dicela, yang dilaknat orang kedua, semoga laknat Allah menimpamu, semoga Anda dilaknat Allah, dan yang semisalnya. Atau didoakan, orang ketiga didoakan, ya Allah laknatlah Pak Fulan, ya Allah laknatlah Bu Fulan, ya Allah laknatlah akhi Fulan, laknatlah akhwat Fulan. Maka ini semuanya adalah dosa besar, termasuk kategori dosa laknat yang tadi disimpulkan pada akhir pembahasan, termasuk riba yang paling berat. Namun kita akan tegaskan seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa melaknat secara umum berdasarkan sifat dan karakter perbuatan dosa atau maksiat maka boleh. Bukan melaknat person-personnya, tapi melaknat perbuatan dosa secara umum dan pelaku-pelaku perbuatan dosa tersebut. Kenapa itu dilakukan? Tadi kita sudah sebutkan, hikmahnya adalah supaya orang-orang yang terjatuh pada dosa ini dia jerah. Dia mengambil pelajaran tentang laknat daripada perbuatan ini sebagai pelajaran untuk dia tinggalkan apa yang menjadi karakter dan sifat perbuatan yang dosa itu. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, wa dia azza wa jalla berfirman di dalam surat Hud ayat nomor 18,
ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknatnya Allah itu menimpa orang-orang yang zalim. Jadi saban orang yang jatuh pada dosa kezaliman, dia terancam mendapatkan laknatnya Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya hendaknya orang-orang itu segera bertobat, dia tinggalkan dosa kezaliman. Dan hendaknya manusia-manusia yang belum berbuat zalim takut dari mendekati dosa kezaliman, apalagi sampai melakukan kezaliman. Karena berarti dia terancam akan mendapatkan laknatnya Allah tabaraka wa taala. Ini yang demikian boleh. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat nomor 61. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi wa qala, dan Allah SWT berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kemudian kita bermubahalah. Kemudian kita akan jadikan laknat Allah, kita mohon dari Allah, 'alal kadzibin, menimpa orang-orang yang berdusta. Siapa orang-orang yang berdusta? Ini belum ditakyin, belum muayyan, masih secara umum. Jika ada orang yang berdusta, maka dia yang berhak mendapatkan laknat, maka yang demikian boleh. Ini dalam kasus mubahalah. Mubahalah itu berdoa yang sifatnya khusus. Yang disebutkan di dalam nas ayat dalam surat Ali Imran ini ayat 61, jika orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab Yahudi apakah Nasrani, asalnya demikian, atau orang-orang kafir non ahli kitab yang diseru dengan seruan yang paling ilmiah, ditawarkan kebenaran, diajak untuk mengesahkan Allah, beribadah semata-mata kepada Allah, dijelaskan kebenaran agama yang Allah SWT turunkan, dijelaskan bahwa Allah tidak memerintahkan Nabi Isa untuk mempertuhankan diri sehingga mengajak umatnya untuk menyembah Nabi Isa, tidak, dijelaskan. Tapi Nabi Isa adalah Rasul utusan Allah, bahwa Nabi Isa ini bukan ibnullah, tetapi Rasul utusan Allah, bahwa Allah bukan Tuhan Bapa, tetapi Allah adalah Rabbul Alamin yang berhak diibadahi. Dijelaskan semuanya, tapi tetap ditentang, ditolak, dibantah. Tidak menutup kemungkinan dijelek-jelekkan, dicaci Islam ini. Padahal dalam dakwahnya tidak ada istilah mencaci, tidak ada istilah mencela. Mengajak, namanya mengajak. Sebagaimana para nabi juga demikian, mengajak, menyeru. Tapi dimusuhi, tapi ditentang, tapi diancam. Maka sudah saatnya bila jadi mubahalah. Kalau memang Anda tidak bisa menerima, Anda malah demikian sikap Anda, yang kami sampaikan adalah kebenaran. Kalau Anda tidak bisa terima dan tidak bisa menerimanya, kita minta keputusan kepada Allah Rabbul Alamin yang mengutus seluruh Nabi dan Rasul, yang mengutus Nabi Muhammad, yang mengutus Nabi Isa sebelumnya, dan seluruh Nabi dan Rasul yang lainnya. Diminta keputusan kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa yang benar? Apakah saya yang berdusta? Apakah saya yang berbohong? Apakah Anda yang berdusta dan berbohong dalam ajaran ini? Maka dikumpulkan orang yang mengajak dan yang diajak untuk meminta keputusan kepada Allah ini.
keluarganya, semuanya dikelumpur. Nadu abna'ana, la nadu anfusana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Anak-anak kita kumpulkan, diajak di sini. Istri-istri kita dikumpulkan, diajak di sini. Kalau punya lebih dari satu, istri-istri. Kalau satu ya istri kita, gitu saja. Nah, kumpulkan, diajak di sini. Demikian juga mereka, kumpulkan dari anaknya, dari istrinya, semuanya kumpulkan. Summa nabtahil, kemudian seperti ayat ini. Setelah itu kita mubahalah, meminta kepada Allah, angkat tangan tinggi-tinggi. Mubahalah namanya. Angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa yang sangat mendesak. Dalam perkara yang besar, diangkat tangan tinggi-tinggi. Memohon kepada Allah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kita minta kepada Allah keputusan, siapa di antara kita ini yang berdusta. Nah, sehingga dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah azza wa jalla itu memutuskan, maka itu adalah kebenaran. Tidak akan tersalah karena Dia azza wa jalla yang maha tahu. Sehingga kita minta kepada Allah, kita bersumpah, kita berjanji, kalau seandainya apa yang saya serukan adalah salah, adalah berbohong, adalah berdusta atas nama Allah, maka laknat Allah semoga menimpa saya. Tetapi kalau apa yang Anda serukan adalah kebohongan, berdusta atas nama Allah, semoga laknat Allah menimpa Anda. Disaksikan semua keluarganya. Itu namanya mubahalah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan mentakyin, tetapi meminta kepada Allah. Dan Allah SWT yang maha tahu siapa yang terlaknat, yang akan dilaknat. Maka ini termasuk perkara yang boleh. Wa sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Allah melaknat orang yang memakan hasil riba dan orang yang ridho memberi makan hasil riba, dan saksi yang mempersaksikan transaksi riba, dan juru tulis yang mencatat atau yang menjadi pencatat transaksi riba. Maka semuanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul yang menyebutkannya. Perhatikan, yang disebut oleh Rasul bukan melaknat secara ta'yin, tetapi secara umum daripada perbuatan yang maksiat, yang dosa, yang akan mengundang laknat. Sehingga apa hikmahnya? Yang sudah terjatuh pada dosa ini, segera dia itu jerah, segera dia tinggalkan, bertaubat kepada Allah. Nah, yang belum terjatuh takut mendekati dosa ini. Secara umum demikian. Wa innahu qala, dan sesungguhnya beliau SAW juga bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah melaknat al-muhallil, laki-laki yang muhallil, yang menikahi wanita dengan maksud dan tujuan supaya wanita yang dinikahi setelah diceraikan nanti halal kembali dinikahi sama laki-laki yang telah menceraikannya cerai tiga. Allah melaknat orang yang demikian, yang bersiasat ini. Ini sudah kita bahas ketika pengajian kita yang dahulu. Termasuk dosa besar adalah al-muhallil dan muhallal lahu. Termasuk yang dilaknat pula adalah al-muhallal lahu,
laki-laki yang istrinya dihalalkan kembali untuknya oleh laki-laki lain. Karena kalau sudah cerai talak 3 itu, talak bain yang cerai ketiga, nah, suami tidak boleh lagi kembali kepada mantan istrinya kecuali jika mantan istri ini sudah pernah dinikahi oleh laki-laki lain. Sudah pernah dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, sudah pernah berhubungan suami istri. Nah, kemudian diceraikan. Maka baru laki-laki yang pertama boleh kembali menikahi mantan istrinya. Tapi kalau belum begitu tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun sudah ada rentang waktu sekian tahun. Mau wis 3 tahun ini gak oleh kembali. Ya bukan masalah 3 tahun, 3 tahun atau 4 tahunnya. Sudah pernah dinikahi sama laki-laki, apakah belum? Begitu. Makanya karena keinginannya kembali, nah, mungkin dia berlaku siasat, kan begitu. Dia tawarkan kepada kawannya, kamu mau bantu saya enggak? Mau bantu tolong saya enggak? Gimana? Aku tuh mau kembali sama istriku, tapi kan enggak boleh. Kan sudah aku cerai 3 ini. Kalau kamu mentolong saya, nah, kamu nikahi dulu istriku itu. Setelah itu kamu ceraikan. Biar nanti halal buat saya. Ini namanya hilah. Namanya apa? Hilah. Maka yang ditolong dan yang menolong dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menolong namanya muhallil, yang ditolong namanya muhallallahu. Ini dengan kesepakatan. Bagaimana kalau tanpa kesepakatan? Orang niat berbuat baik berarti. Niat benar-benar menolong. Nah. Kemana Pak Fulan itu tidak pernah hadir pengajian ya? Oh aku pernah ketemu di sana itu, dia tuh termenung terus kayaknya pusing, ada masalah dia. Datangi. Ada apa? Kamu kok pusing begini? Ya gimana nggak pusing? Aku mau kembali kepada itu tapi nggak bisa. Gitu aja kok pusing. Laki-laki itu yang gentle gitu. Udah pisah. Nggak ada kesepakatan. Nah, diam-diam dia nikahi. Dia ngomong sama istrinya. Ada kawan kita ini susah bener dia. Kasihan saya melihat dia. Siapa? Pak Fulan. Kenapa? Gini. Nah, terus maksudnya kalau kita tolong dia gimana? Tolong gimana maksudnya? Nah, aku nikahi dia dulu. Nah, sampai ini mau poligami itu. Enggak, dengarkan dulu, sabar dulu. Nah, aku mau nikahi dia. Nah, setelah itu aku cerai. Hanya supaya dia nanti boleh kembali ke Pak Fulan itu. Tapi beneran loh Mas ya. Nah, setelah itu dicerai loh Mas ya. Misalnya gitu. Sepakat suami istri mau menolong orang. Nah, maka yang bersepakat sekongkol untuk menolong orang dalam rangka menghalalkan istrinya itu dilaknat oleh Allah. Nah, yang ditolong meskipun tidak ada kesepakatan juga dilaknat oleh Allah. Ini juga melaknat perbuatan dosa, bukan melaknat orangnya. Sehingga siapapun yang terjatuh pada dosa itu segera taubat. Abdullah bin Umar mengatakan inna nara al-muhallal lahu wal muhallil lahu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minas sifah. Kami berpandangan perbuatan seperti itu di zaman Nabi itu kita kategorikan sifah. Zina. Tidak beda, itu zina. Tidak beda dengan zina. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya wa annahu qala, dan beliau juga pernah bersabda la'anallahu al-wasilata wal mustaysilata wal washimata wal mustawshimata wan namisata wal mutanamisata. Allah sudah melaknat wanita-wanita yang dia itu pekerjaannya atau dia itu menyambung rambut, dan juga wanita yang disambung rambut. Wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato, dan wanita-wanita yang namisoh, yang dia adalah wanita yang mencukur bulu alis dan wanita yang dicukur bulu alisnya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini juga Rasul melaknat perbuatan dosa. Secara umum, siapapun yang melakukan maka terancam mendapatkan laknat ini.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW juga melaknat as-saliqata wal haliqata wasyaqata. Bahwa Rasulullah itu melaknat as-saliqah, wanita-wanita yang histeris apabila ditimpa musibah. Ya menangis, tingkah polanya kayak begitu. Nah, menangisnya teriak-teriak histeris. Maka dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga al-haliqah, wanita-wanita yang jika ditimpa musibah, mungkin ditinggal wafat oleh suaminya, nah, dapat pisau, pegang pisau, rambutnya dipangkas pakai pisau. Dapat gunting pakai gunting, rambutnya disasak pakai gunting. Nah, maka dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga asyaqata. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang juga ditimpa musibah, nah, dikoyak bajunya, dikoyak pakaiannya. Kancingnya lepas semuanya. Kantongnya sobek-sobek, jilbabnya koyak. Ketika dia ditimpa musibah. Ini juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum. Menunjukkan laknat secara umum boleh. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya, la'anallahu man la'ana walidayhi, bahwasanya Allah SWT melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'ana man sabba ummahu, dan bahwasanya Nabi melaknat orang atau siapapun yang dia mencela ibunya. Orang yang mencela ibunya dilaknat. Ini juga mencela perbuatannya secara umum, maka itu menunjukkan boleh. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahli Sunan disebutkan beliau sesuatu bersabda, la'anallahu man adalla a'ma 'anit thariq. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Orang buta tidak tahu jalan malah disesatkan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Suruh ke kanan. Padahal jalannya harusnya lurus. Maka Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Wa la'anallahu man ata bahimatan, dan Allah melaknat siapapun yang menggauli, yang menyetubuhi binatang. Na'udzubillah. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la'anallahu man 'amila 'amalan qaumi Lut, dan Allah juga melaknat siapapun yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, yaitu homo. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya, wa annahu la'ana man atakahinan, bahwa Nabi melaknat siapapun yang mendatangi kahinan, dukun, paranormal, tukang tenung, tukang santet, dukun yang katanya bisa menolak hujan sehingga laku laris kalau di musim seperti ini karena banyak hajatan. Yang ngenggone Pak kono kayak lo, kayak Pak pinter. Ben hajatan itu gak kodanan. Orang buuh, orang becek ya. Di sini apa namanya? Kalau orang yang mendatangi ada orang hajatan dulu, buuh ya, sama ya, buuh. Akan menjadi sepi karena hujan. Nah, kalau sepi ya rugi kan gitu. Nah, nggak balik itu loh. Nah, modalnya. Sehingga akhirnya begitu, mendatangi orang pintar. Nah, padahal juga nggak logis gitu kok pintar. Nah, ya gimana nggak logis, lawang
tolak hujan kok CD bekas sama BH bekas itu. Nah, disuruh dilemparkan di atasnya atap, katanya supaya enggak hujan. Memangnya hujan takut dengan CD sama BH ini. Nah, itulah syarat-syarat yang diadakan oleh setan. Syarat-syarat yang diadakan oleh setan seperti itu. Maka orang yang mendatanginya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasul melaknat man atam ra'atan fi duburiha. Sebelumnya Rasul melaknat man atam ra'ala man ra'ata haidin. Rasul melaknat laki-laki yang menggauli istrinya yang sedang haid. Dilaknat. Wa man ata imra'atan fi duburiha. Rasul juga melaknat seorang suami yang mendatangi istrinya tetapi di duburnya. Semuanya dilaknat. Ini juga laknat secara umum. Disebutkan dalam hadis wala anan naihata wa man haulaha. Dan Rasul melaknat wanita-wanita yang meratapi kerabat atau siapapun yang meninggal. Karena adanya musibah kematian, wanita itu meratapinya, maka dilaknat oleh Allah SWT. Wa man haulaha, dalam satu riwayat wa man istama'a ilaiha. Dan Allah juga melaknat orang yang ada di sekitarnya yang dia itu mau mendengarkan niyahah, ratapannya wanita yang meratap. Bukan mengingkari, bukan mengarahkan supaya tidak meratap, tapi malah asik mendengarkan. Nah, maka juga ikut dilaknat. Termasuk yang dilaknat pula adalah wala'ana man amma qauman wa hum lahu karihun. Melaknat orang yang mengimami jamaah tetapi jamaahnya itu tidak senang, membencinya. Membencinya karena kejahatan, membencinya karena keburukan, bukan membencinya karena kebenaran yang dibawa, bukan karena yang lainnya. Maka bahaya mengimami jamaah yang membenci. Sehingga apa? Hendaknya imam itu yang disenangi oleh jamaah. Rasul juga melaknat wala anallahu imra'atan batat wa zawju 'alaiha sakhitun. Allah juga melaknat seorang istri yang dia melalui waktu malamnya dalam keadaan tidur sedangkan suaminya memurkainya. Suaminya marah, suaminya murka karena istrinya tidak patuh kepada suami, sehingga suaminya murka. Suaminya meminta dilayani tapi tidak dilayani, sehingga suaminya marah. Sehingga waktu bermalam tidur, meskipun nyenyak tidurnya si istri, tapi istrinya marah, tidur dalam keadaan apa? Marah. Maka istrinya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh malaikatnya. Dan juga wala'ana man dzabaha li ghairillah. Rasul melaknat orang yang menyembelih tetapi li ghairillah. Wala'ana rajulan sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah falam yujibhu. Dan Rasul juga melaknat laki-laki yang mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah tsumma lam yujib, tapi dia tidak mendatangi seruan adzan itu. Wala'ana sariqa. Rasul juga melaknat as-sariqa, pencuri. Apa itu pencuri? Yang mengambil hartanya orang lain tidak diketahui oleh pemiliknya. Tidak diketahui oleh pemiliknya sehingga tahu-tahu hartanya hilang. Makanya mengambil ini namanya pencuri. Wala'ana man sabba sahabata. Dan Rasul juga melaknat siapapun yang mencela sahabat.
Tidak ada seorang pun sahabat yang berhak dicela. Wala anal mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Dan Rasul juga melaknat kalangan laki-laki yang mewanitakan diri, waria, dan melaknat kalangan kaum wanita yang melelakikan diri, wanita-wanita tomboy, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wala'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Dan juga melaknat kalangan kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita, dan juga melaknat kalangan kaum wanita yang menyerupakan diri dengan kaum laki-laki. Wanita pakai pakaian kostumnya laki-laki, laki-laki pakai pakaian kostumnya kaum wanita. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan secara khusus di dalam hadis ini, wala anal mar'ata talbasu lubsata rajuli war rajulat yalbasu lubsatal mar'ati. Dan Allah melaknat wanita yang mengenakan pakaian laki-laki dan melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita. Hati-hati ya. Jangan sampai keliru pakai pakaian ya. Salah punya istri atau istri salah punya suami misalnya. Ini adalah pakaian yang memang desain khususnya adalah untuk jenis yang berbeda ini. Karena ada pakaian yang laki-laki perempuan bersekutu, maka tidak mengapa. Jika tidak ada beda laki-laki dan perempuan sehingga mereka bersekutu, maka tidak mengapa. Tapi kalau memang desainnya itu berbeda, berarti ini pakaian laki-laki dengan desain yang memang dikenal, ini adalah desain pakaian laki-laki, dan ini pakaian wanita, maka tidak boleh. Maka tidak dibolehkan. Dan juga Rasul melaknat man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidihi. Rasul juga melaknat laki-laki yang memprovokasi istri orang sehingga minta cerai, sehingga minta dinikahi oleh laki-laki memprovokasi ini. Atau Allah melaknat siapapun yang memprovokasi budaknya orang sehingga mau melarikan diri menuju dirinya, maka dilaknat. Dan kita khawatirkan dengan adanya dunia medsos yang seperti ini, bahaya takhbib ini akan jatuh pada banyak manusia, banyak orang. Mudahnya berhubungan, komunikasi, saban wanita dihubungi, ternyata sudah bersuami, akhirnya bincang-bincang lama-lama, akhirnya begitu terpengaruh si wanita itu. Ujung-ujungnya tanpa alasan, mudah-mudahnya dia minta cerai kepada suami. Konsultasinya kepada laki-laki yang pernah menghubunginya. Maka dosa ini mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi dosa-dosa para bapak-bapak yang dirahmati Allah yang disebutkan dalam nas-nas sunnah, bahwa dosa itu mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesimpulan dari apa yang telah disebutkan, bahwa
melaknat secara person, secara ta'yin termasuk dosa besar. Tapi melaknat secara umum, yang dilaknat adalah sifat, perbuatan yang dosa yang durhaka, atau melaknat secara umum siapapun yang melakukan dosa tertentu yang disebutkan laknatnya, maka itu tidak mengapa. Dan itu perkara yang boleh. Apa bedanya dan bagaimana hikmahnya? Bedanya sudah kita tunjukkan bagaimana melaknat secara ta'yin. Semoga laknat Allah menimpa Anda, orang yang kedua. Ya Allah, laknatlah fulan, orang yang ketiga. Atau disebutkan tanpa dia berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT melaknat Pak Fulan. Disebutkan. Semoga Allah melaknat Bu Fulana. Disebutkan. Maka termasuk ta'yin. Maka ini melaknat yang dilarang, tidak boleh. Meskipun yang dilaknat orang kafir. Meskipun orang kafir yang masih hidup, maka tidak dibolehkan. Bagaimana kalau sudah mati? Tidak boleh. Tidak boleh, karena mereka sudah selesai dan hukuman mereka sudah, ketetapan mereka sudah jelas. Adapun yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, Dia Azza wa Jalla melaknat Abu Lahab, Dia Azza wa Jalla melaknat istrinya Abu Lahab, dan yang lain-lainnya, maka tidak mengapa kita sebut sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut. Karena Dia Azza wa Jalla yang Maha tahu siapa yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian hikmahnya, kenapa kalau ta'yin tidak boleh, tetapi kalau secara umum perbuatan disebutkan, perbuatan dosa dan durhaka yang mengakibatkan laknat itu disebutkan, itu boleh. Itulah tarbiyah, pendidikan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk mentarbiyah manusia secara khusus, membina manusia secara khusus, supaya mereka takut dan jera. Jera apabila mereka sudah melakukannya, segera taubat kepada Allah. Dan kira-kira, apabila disebutkan secara umum sedemikian, yang terkena itu lebih luas, apakah lebih sempit? Lebih luas. Tapi kalau disebutkan secara ta'yin, secara khusus, maka orang yang lainnya yang tidak tertakyin, dia merasa aman. Allah Maha tahu siapa yang berbuat demikian dari yang tidak berbuat demikian. Kalau laknat itu disebutkan secara ta'yin, Allah melaknat fulana atau Allah melaknat fulan karena dia berbuat demikian dan demikian, maka yang lainnya merasa aman. Oh, yang dilaknat hanya fulan dan fulana, saya tidak. Maka tidak menjadi hikmah yang lebih luas, yang lebih baik dibandingkan disebutkan laknat secara umum, menyebut yaitu perbuatan dosa, menyebut perbuatan atau sifat karakter yang mengundang laknat, yang tentunya siapapun akan mengambil hikmah dan faedah. Jika dia orang yang pernah terjatuh, segera dia bertobat. Jika dia belum, maka dia hati-hati dan waspada. Jangan dekat-dekat dengan dosa ini. Itulah yang dahulu pernah dialami oleh para sahabat. Bedanya orang-orang yang munafik yang tidak beriman dan para sahabat yang beriman. Mereka benar-benar mendapatkan faedah yang luar biasa dari laknat yang tidak ta'yin ini. Ketika Nabi mensifatkan dosa-dosa yang disebutkan laknat, dosa-dosa besar yang disebutkan ancaman, seluruh para sahabat takut. Seluruh para sahabat takut. Hati mereka bergetar takut. Bagi mereka yang imannya sangat kuat, takutnya tambah besar. Bagi mereka yang imannya tidak sekuat yang lainnya, sebegitulah sekuat imannya mereka takut. Tapi semua mereka takut atas apa yang Allah SWT ancamkan, sehingga mereka semuanya menjauhi dosa-dosa ini. Dan itu hikmah yang Allah kehendaki. Dibandingkan orang-orang munafik yang mereka tidak beriman, ketika disebutkan sifatnya munafik demikian, para sahabat ketakutan, tapi mereka tidak ketakutan. Tapi mereka tidak ketakutan. Apa yang mereka ambil dari pelajaran tentang sifatnya orang munafik?
Aku tidak begitu. Nah, aku tidak demikian. Mereka merasa aman. Tapi para sahabat, adakah para sahabat yang munafik? Tidak ada. Kenapa mereka ketakutan? Takut karena bahayanya dosa nifak. Bahayanya dosa nifak. Sehingga mereka begitu takut jatuh pada dosa nifak. Begitulah yang Allah SWT kehendaki. Bagaimana memberikan peringatan secara ta'yin, tidak lebih banyak kita dapatkan dibandingkan peringatan Allah secara umum. Begitu pula peringatan Rasul atas dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan durhaka lebih banyak dibandingkan peringatan Rasul secara ta'yin orang per orang. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa mengenali perbuatan dosa dan maksiat, sehingga Allah memberikan taufik untuk kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita menuju amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang diridhoi, yang dijanjikan pahala dan menjadi sebab dimasukkannya kita menuju surganya subhanahu wa ta'ala. Wafaqqana wa iyyakum ila kulli khairin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.